Bagaimana sudah Wira? Kau bersedia menjadi senopati di Malwapati? Siapa yang saya hadapi ini? Kembalikan surat itu. Hei, Ratu Pandulu, jangan kamu baca surat yang bukan hakmu. Ayo, kembalikan. Dinda Dewi. Selamat datang, Dinda Dewi. Selamat datang kembali ke Malwapati. Terima kasih, Kanda. Sembah kami Gusti Dewi Sekarwangi. Setelah Sang Prabu Anglingdarma kembali duduk di singgasana, maka damai sejahtera kembali merangkul negeri Suhu, negeri tercinta, Malwapati Jaya. Seperti yang telah diceritakan di episode sebelumnya, bahwa Sudawirat, Suliwa dan Prabu Anglingdarma akhirnya bisa mengusir Rahwana dari Malwapati. Kemudian permaisuri pun kini telah kembali bersanding dengan sang Prabu di singgasana Malwapati. Ya, Malwapati telah merdeka atau telah bebas dari segala campur tangan golongan hitam yang sempat menguasainya beberapa waktu yang lalu. Kini Malwapati telah melewati fase neraka yang sangat menyusahkan. Prabu Anglingdarma yang telah kembali duduk di singgasana dan memimpin tampuk pemerintahan pun kemudian memberikan dan mengalungkan tanda jasa kepada seluruh pendekar sebagai ucapan terima kasih atas kerelaan dan keikhlasan mereka membela negara. Suliwa, Nyi Jantur, Priamitra, Padmasari, Bayu Seta, Kaliana Tantri dan para pendekar lainnya tampak sangat senang dan bersyukur atas segala anugerah yang diberikan kepada mereka melewati tangan Prabu Anglingdarma, dan khususnya kepada Sudawirat yang akhirnya dinilai berjasa bagi Malwapati. Prabu Anglingdarma pun mengangkatnya sebagai senopati. Akan tetapi, Sudawirat dan Lokahita tetap memilih untuk menjadi pendekar biasa yang bebas untuk pergi kemanapun yang diinginkan. Dalam kesempatan ini, Sudawirat pun berjanji apabila Malwapati membutuhkan dirinya, maka ia akan sangat bersedia kembali untuk mengabdikan dirinya dan membela Prabu Anglingdarma serta Malwapati. Anglingdarma yang dulunya pernah mengembara sampai bertahun-tahun pun bisa memahami dan menerima maksud dari Sudawirat dan Lokahita tersebut. Ya. Bagaimana sudah Wira? Kau bersedia menjadi senopati di Malwapati? Maafkan kami, Gusti. Kami akan kembali ke Malwapati begitu Malwapati membutuhkan kami, Gusti. Saya mengerti sudah Wira. Atas restu dan kebijaksanaan Prabu Anglingdarma, Ki Lembu Aji pun kini menerima kembali Padepokan Karangkitri yang sebelumnya pernah direnggut dan dikuasai oleh Sengkang Baplang sekian waktu lalu. Ki Lembu Aji dan Danang Sagita murid utamanya pun kembali membangun padepokannya menjadi lebih kuat dan kokoh untuk kedepannya, supaya tidak mudah ditaklukkan lagi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka semua pun sangat berterima kasih dan bersyukur atas segala anugerah yang telah diberikan oleh Sang Pencipta kepada mereka semua. Prabu Anglingdarma, telah engkau kembalikan tanah perdikan ini kepada kami. Terima kasih, Hyang Widi. Priamitra dan Padmasari yang telah kembali ke Padepokan Gunung Kencana pun disambut dengan teriakan-teriakan ceria dan bangga atas segala pencapaian yang telah mereka tempuh selama ini oleh para murid-murid Padepokan. Mereka pun telah kembali memimpin Padepokan Bobonya tersebut dengan damai dan tulus. Kalau akhirnya Priamitra dan Padmasari juga kembali ke Padepokan dan kembali mengasuh murid mereka di Gunung Kencana, maka inilah yang terjadi dengan manusia dan perbuatan batinnya. Di
Di sisi lain, di Malwapati, tampak Bayuseta seorang diri yang tengah bimbang tentang apa yang harus dilakukannya selanjutnya. Di salah satu sisi, ia ingin menjadi perwira Malwapati guna mencapai impiannya selama ini. Namun di sisi lain, ia juga ingin melanjutkan pengembaraannya karena seorang pendekar handal dan linui membutuhkan pengalaman yang banyak hingga bisa membentuk jiwa kependekaran yang sempurna. Tantri yang saat itu tiba-tiba datang pun langsung menanyakan tentang keputusan apa yang telah diambil oleh Bayuseta. Kakang menyukai kehidupan yang mapan. Ya, Kakang pernah bermimpi tentang itu, Tantri. Kalau begitu, kenapa Kakang mesti ragu? Terima saja tawaran Gusti Prabu untuk menjadi perwira di angkatan perangnya. Tantri, itu berarti kita harus berpisah. Hayalanku untuk selalu bersamamu akan sirna. Kakang, Suliwa yang kemudian datang ke tempat itu pun bisa menerima keputusan Bayuseta dan Kaliana Tantri, dan Sang Prabu pun pasti bisa menerimanya karena beliau paling tahu tentang jiwa seorang pendekar. Saya harap Gusti Prabu bisa mengerti. Oh, tentu. Tentu bisa. Gusti Prabu tahu persis jiwa pendekar. Dan saya berharap saya juga bisa mengikuti jejak kalian. Mengembara. Begitu dan begitulah, Malwapati ternyata semakin tenang dan damai. Prabu Angling Dharma yang memahami apa arti wahyu mahkota Rama pun kini benar-benar menjadi raja yang adil, arif dan bijaksana. Para penduduk Malwapati pun menjadi tambah sejahtera dan sangat senang ketika raja mereka mau melihat dan merasakan apa yang sedang mereka rasakan. Dewi Sekarwangi yang malam itu sedang tidur bersama Sang Prabu pun tengah bermimpi bahwa Rahwana mengancam akan melebur Malwapati dengan api dendam dan kemarahannya. Hal tersebut pun ternyata telah terjadi berulang-ulang di malam-malamnya bersama Angling Dharma. Ia pun menjadi sangat takut dan trauma atas mimpi buruk yang selalu datang menghantuinya tersebut. Angling Dharma pun kemudian menjelaskan tentang arti mimpi tersebut, bahwa yang hitam akan tetap hitam dan yang putih akan tetap putih. Jadi, yang putih akan selalu putih. iya, tidak mengerti. Ini manusia biasa, Dinda. Manusia mana yang bisa lepas dari rasa takut? Tapi Dinda, kalau saja kita pasrah, maka rasa takut dan rasa cemas akan hilang dengan sendirinya. Keyakinan kita pada kebenaran akan selalu membuahkan kemenangan. Belum juga Prabu Angling Dharma dan permaisurinya bercocok tanam dan memejamkan mata lagi. Tiba-tiba seorang prajurit pun mengetuk pintu kamar mereka. Angling Dharma pun kemudian segera menemui prajurit penjaga tersebut, yang kemudian sang prajurit pun menyampaikan bahwa ada seorang utusan Bojanegara yang membawa berita penting tentang putra mahkota Angling Kusuma. Angling Dharma dan Dewi Sekarwangi pun kemudian segera menemui utusan tersebut. Mereka pun menjadi kaget setengah mati ketika utusan tersebut mengatakan bahwa Pangeran Angling Kusuma telah diculik oleh orang yang tak dikenal. Ada apa dengan gustimu Pangeran Angling Kusuma? Diculik orang, Gusti Putri. Diculik orang? Iya, Gusti. Diculik orang bagaimana? Ketika itu, Angling Kusuma pun sedang belajar tentang ketatanegaraan kepada ahli tata negara Istana Bojanegara. Namun, tiba-tiba saja datanglah orang bertopeng yang tidak dikenal yang langsung menotok Angling Kusuma dari belakang. Sang guru pun berusaha merebut kembali Angling Kusuma dari tangan penculik tersebut. Akan tetapi, ternyata penculik bertopeng itu sangat sakti dan tidak mudah untuk dikalahkan, sehingga ia pun berhasil kabur dari kepungan prajurit Bojanegara.
Setelah mendengar cerita orang-orang tersebut, Prabu Angling Darma pun menyuruh mereka untuk beristirahat terlebih dahulu. Sang permaisuri yang mengetahui semua itu pun hanya bisa menangis bersedih. Kenapa putranya harus menjadi korban lagi, padahal putranya tidak memiliki kesalahan apa-apa kepada orang lain. Apa yang harus kita lakukan, Kanda? Kenapa putra kita diculik? Kenapa dengan anak itu? Ia masih muda, belum tahu apa-apa, Kanda. Kasihan Angling Kusuma, Kanda. Kasihan Angling Kusuma. Ia masih belum tahu apa-apa. Ia masih terlalu muda. Kenapa harus diculik segala? Angling Kusuma sudah remaja. Angling Kusuma sudah bukan kanak-kanak lagi seperti waktu kita titipkan pada Romo Prabu. Ia tidak setakut seperti yang Dinda bayangkan. Pagi itu, di setinggil Malwapati, tampak Pini Sepuh Rikmaseta sedang menjelentrehkan tentang kejadian penculikan Raden Angling Kusuma yang sepertinya tidak ada hubungannya dengan musuh-musuh Prabu Angling Darma seperti Rahwana Raja, Gendrawani, Prabu Baka ataupun ketiga putrinya. Dan kejadian tersebut adalah kejutan baru yang dilakukan oleh pemain-pemain baru. Dan dari kabar yang mereka terima bahwa orang yang menculik Angling Kusuma adalah manusia setengah siluman yang berasal dari Gua Jurang Grawah, yaitu Ratu Pandulu dan wakilnya Jelamprong serta para pengikutnya. Pini Sepuh Rikmaseta pun menjelaskan bahwa letak Gua Jurang Grawah sebenarnya telah diketahui oleh Temunggung Prabaswara karena ia pernah tersesat di gua itu ketika menjalankan tugas Sang Prabu untuk mencari sabuk mustika Sang Hyang Antaboga ke Gua Sapta Pertala. Bisa saya tahu di mana gua itu berada, Paman? Kalau tidak salah, Tumenggung Prabaswara pernah secara tidak sengaja tersesat ke sana. Benar kan, Rai? Benar, Tumenggung. Kalau memang Gua Jurang Grawah itu yang dimaksud, saya pernah tersesat ke sana, Gusti. Tersesat? Iya, Gusti. Itu ketika saya mendapat tugas mencari mustika sabuk Sang Hyang Antaboga ke Gua Sapta Pertala. Ketika itu, sang senopati pun salah masuk gua karena ternyata yang dimasuki adalah Gua Jurang Grawah yang dikuasai oleh Ratu Pandulu dan bawahannya Jelamprong, yang kemudian membawa sang senopati menghadap ratunya. Sang senopati pun tidak tahu dan tidak menyadari dengan siapa ia sedang berhadapan di saat itu. Senopati Prabaswara pun hanya bisa menurut apa yang telah dikatakan oleh Ratu Pandulu yang dikiranya adalah Sang Hyang Antaboga. Ia pun kemudian memberikan surat yang berisi nawala dari Prabu Angling Darma kepada Ratu Pandulu. Penguasa Jurang Grawah tersebut pun menjadi bertanya-tanya setelah membaca isi surat itu. Sang senopati yang sebenarnya dari awal sudah curiga pun semakin tidak yakin bahwa yang ada di hadapannya adalah Sang Hyang Antaboga. Ia pun kemudian meminta surat itu untuk segera dikembalikan. Prabu menagih janji memohon mustika Kalung Hyang Antaboga untuk putranya yang baru lahir. Benar. Mustika Kalung Hyang Antaboga itu akan membuat pemakainya mampu menembus bumi hanya dengan menghentakkan kaki kanannya ke tanah yang dipijaknya. Apa benar Hyang Antaboga berjanji akan menghadiahkan kalung itu pada putra Angling Darma? Siapa yang saya hadapi ini? Kembalikan surat itu. Hei, Ratu Pandulu, jangan kamu baca surat yang bukan hakmu. Ayo, kembalikan. Setelah menceritakan semuanya kepada Patih Batik Madrim dan yang lainnya, Pini Sepuh Rikmaseta pun menghubungkan kejadian tersebut dengan penculikan Raden Angling Kusuma beberapa waktu yang lalu, bahwa pasti Ratu Pandulu juga menginginkan mustika Antaboga itu karena memang mustika itu sangat luar biasa dahsyat.
Angling Dharma pun menyadari kelebihan seorang bayi yang pada saat lahir langsung diberi kalung Hyang Antaboga. Maka bayi itu kelak akan menjadi manusia sakti yang kuat, bahkan bisa menembus bumi dengan sekali hentak saja. Bayi siapapun, kalau begitu lahir, langsung dikalungi mustika kalung Hyang Antaboga, maka dia akan mempunyai kelebihan dan kekuatan yang luar biasa. Dia akan mampu menembus sampai ke perut bumi cukup dengan menghentakkan kaki kanannya ke tanah. Iya, benar. Angling Kusuma mempunyai kelebihan itu. Setelah mendengar penjelasan lebih lanjut dari Bini Sepuh Rikmaseta, Angling Dharma pun kini tahu mengapa Ratu Pandulu mau menculik Angling Kusuma putranya. Ya, karena Ratu Siluman tersebut jelas menginginkan kalung Hyang Antaboga yang kini dikenakan oleh putra Angling Dharma tersebut. Kemudian Angling Dharma pun memutuskan untuk pergi ke Gua Jurang Grawah guna merebut kembali Angling Kusuma dari tangan Ratu Pandulu. Namun, Batik Madring yang mengetahui niat sang Prabu pun kemudian memutuskan untuk supaya ia saja yang menuju Jurang Grawah dan tidak perlu sang Prabu sendiri yang ke sana, karena Pati Batik Madrim pun telah mengetahui bagaimana kekuatan Ratu Pandulu dan para pengikutnya. Kalau begitu tidak ada salahnya kita ke Gua Jurang Grawah untuk menjemput putraku. Biar saya saja yang ke sana, Rai Prabu. Karena saya tahu persis peta kekuatan mereka. Silakan. Tapi ikutkan juga Tumenggung Prabaswara. Karena ia tahu persis di mana Gua Jurang Grawah berada. Iya, Gusti. Sendiko dawuh Gusti Prabu.